Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita mulai lagi untuk pertemuan yang kedua untuk matematika, terkhusus untuk matematika wajib. Nah, jadi pada pertemuan yang pertama kita itu sudah belajar mengenai persamaan nilai mutlak. Nah, nanti hari ini kita akan belajar mengenai pertidaksamaan nilai mutlak. Sudah siap belajar hari ini? Siap, Sir. Insya Allah sudah ya. Oke, saya mulai slide-nya terlebih dahulu. Oke, kita mulai. Di sini kita akan membahas mengenai pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, pertidaksamaan nilai mutlak itu, oke, kita awali dengan tujuan pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan pada pagi hari ini ada dua. Yang pertama adalah kalian memahami konsep pertidaksamaan. Jadi ini mereview kembali apa yang kalian pelajari di SMP, yaitu adalah tentang konsep pertidaksamaan. Lalu kemudian yang kedua yaitu adalah kalian mampu menentukan pertidaksamaan nilai mutlak. Ya. Jadi yang pertama terlebih dahulu kita akan review yaitu adalah materinya mengenai konsep pertidaksamaan. Jadi pertidaksamaan itu kalau misalkan didefinisikan itu adalah kalimat terbuka. Kalimat terbuka itu maksudnya adalah kalimat yang belum bisa ditentukan nilai kebenarannya, di mana ruas kiri dan ruas kanan itu ditandai dengan beberapa simbol. Yang pasti bahwa simbolnya itu selain dari tanda sama dengan. Kalau tanda sama dengan, maka dia adalah persamaan. Tapi kalau misalkan selain daripada tanda sama dengan, itulah yang dinamakan dengan pertidaksamaan. Nah, ada 4, ya sebenarnya ada 5 ya. Satu lagi adalah sama dengan dicoret atau tidak sama dengan. Nah, kemudian yang 4 lagi adalah yang ada di sini. Yaitu adalah yang pertama, less than, itu artinya adalah lebih kecil dari. Oke, kemudian yang kedua yaitu adalah lebih kecil atau sama dengan, less than or equal to. Ya, jadi kalau misalnya seperti yang di bawah itu, kalau misalkan di bahasa Indonesia kan berarti X lebih kecil atau sama dengan 10. Lalu kemudian yang ketiga yaitu adalah greater than, artinya lebih besar dari. Nah, baru yang terakhir yaitu adalah lebih besar atau sama dengan. Nah, perbedaannya kalau misalkan dia lebih kecil saja dengan lebih kecil sama dengan. Kalau dia lebih kecil saja dari 5, maka 5 tidak termasuk ke dalam perhitungan. Tapi kalau misalkan X lebih kecil sama dengan 5, maka angka 5 masuk ke dalam perhitungan. Ya, jadi misalnya kita ambillah bilangan asli. Ya, X adalah bilangan asli di mana X lebih kecil sama dengan 5. Berarti X-nya itu dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5. 5-nya termasuk. Oke, itu dia. Nah, ini juga penting, yaitu adalah interval. Beberapa interval artinya bahwa kalian harus bisa menggambarkan beberapa notasi. Yang pertama adalah untuk notasi yang di sini. Ini dibaca sebagai X lebih kecil sama dengan B, lebih besar sama dengan A. Jadi bacanya adalah dari tengah. Nah, kalau dinotasikan dalam bentuk kurung, maka dia akan berbentuk kurung tertutup AB. Karena pakai tanda sama dengan, maka bentuk kurungnya adalah kurung siku seperti ini. Ini notasinya, notasi mudahnya ya. Nah, kalau nama intervalnya itu adalah finite and close. Artinya adalah dia terbatas dan tertutup. Nah, ada batasnya. Batasnya siapa? A, B. Tertutup di antara itu.
Nah, bedanya dengan yang kedua, bandingkan dengan yang ada tanda sama dengan dan yang tidak ada tanda sama dengan. Kalau tidak ada tanda sama dengan, ketika dia digambarkan ke dalam garis bilangan, number line represent, berarti nanti dari situ adalah bulatnya bulat penuh untuk tanda sama dengan, dan bulatnya bulat kosong untuk yang tidak ada tanda sama dengannya. Nah, berarti untuk notasi dalam bentuk kurungnya, maka kurungnya adalah kurung biasa. Bedakan dengan yang tadi ya, kurungnya kurung siku. Kalau sekarang kurungnya adalah kurung biasa. Nah, nama interval yang seperti ini itu adalah finite and open. Artinya adalah terbatas dan terbuka. Kenapa? Karena AB tidak masuk ke dalam perhitungan. Nah, baru kemudian yang di sini ada salah satu saja yang punya tanda sama dengan. Jadi X lebih besar sama dengan A, lebih kecil dari B. Maka nanti bentuknya ini, A-nya kan dia ada tanda sama dengan, berarti bentuknya kurung siku, tapi B-nya tidak, berarti B-nya akan kurung biasa. Atau kalau digambar berarti A-nya bulatnya bulat penuh, B-nya bulatnya adalah bulat kosong. Nah, bagaimana kalau misalkan ditukar? B-nya yang punya tanda sama dengan, A-nya yang tidak ada. Berarti A-nya jadi kurung biasa, B-nya itu berubah menjadi kurung siku. Nah, ini artinya adalah finite and half open. Artinya adalah terbatas dan setengah terbuka. Gitu. Jadi setengah saja, setengah lagi adalah merupakan yang tertutup. Nah, kemudian untuk yang berikutnya yaitu adalah infinite and close. Berarti dia tidak terhingga, infinite artinya adalah tidak terhingga, dan tertutup. Jadi ditutup. Ditutupnya di mana? Ditutupnya adalah di B atau di A. Jadi ini adalah kalau misalnya kita biasa menyebutnya sebagai X lebih kecil sama dengan B. Jadi minus tak hingganya dibuang boleh. Ya, jadi artinya adalah dia menuju ke kiri. Ingat bahwa kalau lebih kecil, nanti tanda panahnya itu adalah ke kiri. Kalau misalkan lebih besar, itu berarti tanda panahnya adalah ke sebelah kanan. Ini biasa kita sebut sebagai X lebih besar sama dengan A. Untuk yang kedua ini ya. Itu saja. Oke, baru kemudian untuk yang berikutnya yaitu adalah infinite and open. Tak hingga dan terbuka. Kalau tak hingga dan terbuka berarti untuk yang di sini ini biasa disebut sebagai X lebih kecil dari B. Lalu kemudian untuk yang di sini berarti X lebih besar daripada A. Menuju kemana? Sampai dengan positif tak hingga. Gitu ya. Dan yang terakhir yaitu adalah tidak ada AB, tidak terbatas dia. Ini berarti dia biasanya adalah X elemen bilangan real. Jadi bilangan realnya bisa positif, bisa negatif. Maka namanya adalah infinite and open. Jadi adalah dia tak terhingga banyaknya, tak terbatas, dan juga terbuka. Maka gambarkan saja garis bilangannya tanpa harus dibuat tanda panahnya ya. Ini adalah merupakan interval-interval yang akan kita pergunakan ketika membuat sebuah pertidaksamaan. Bisa salah satunya saja, bisa saja ini biasanya adalah gambar garis bilangannya. Nanti kemudian di dalam opsi pilihan jawaban adalah bentuk yang deskripsinya. Ya, misalnya A lebih kecil dari siapa, X lebih besar dari siapa, atau misalnya X-nya terletak di antara yang mana. Seperti itu. Jadi harus bisa membuat garis bilangan, itu dia. Lalu kemudian harus bisa membaca garis bilangan tersebut. Atau misalkan kita sudah punya pertidaksamaannya, maka bacalah pertidaksamaan tersebut atau diubah ke dalam bentuk garis bilangan. Oke. Nah, di sini saya buatkan 3 contoh untuk yang pertama. Yaitu adalah pertanyaannya represent the following inequality on a number line. Artinya adalah buatlah pertidaksamaan di bawah ini ke dalam bentuk garis bilangan. Nah, untuk yang pertama adalah X lebih besar sama dengan 2. Untuk yang kedua X lebih kecil minus 1. Baru yang ketiga adalah X lebih besar minus 2, lebih kecil sama dengan 4. Maka
Maka untuk yang pertama nih, kalau dia lebih besar maka panahnya adalah ke kanan. Lalu kemudian lihat bahwa dia adalah merupakan yang tertutup karena ada tanda sama dengannya. Maka gambarnya seperti apa? Maka nanti gambarnya adalah seperti ini ya. Jadi bulatnya bulat penuh, lalu arahnya itu adalah ke sebelah kanan. Lebih besar daripada 2. Nah, bagaimana dengan yang B? X lebih kecil saja, tidak ada tanda sama dengannya. Jelas bahwa ini adalah bulatnya bulat kosong. Lalu lebih kecil saja berarti nanti arah panahnya adalah ke sebelah kiri dari -1. Oke, itu dia ya. Artinya kalau X lebih kecil dari -1, maka -1-nya tidak ikut dalam perhitungan. Jadi -2, sekian, sekian, sekian boleh. Tapi pas di -1 tidak. Kecuali kalau bentuk yang A. Kalau bentuk yang A itu dimulai dari 2. 2, 2,1, 2,2 sampai seterusnya. Yang penting adalah dia dimulai dari 2 ke atas. Karena lebih besar. Nah, kemudian untuk yang ketiga. Ini di sini di antara kan. X-nya berarti ini adalah separuh terbuka. Ya, dia terbatas dan separuh terbuka. Karena di sini ada pakai tanda sama dengan dan juga tidak pakai tanda sama dengan. Berarti -2-nya nanti bulatnya bulat kosong, sedangkan 4 nanti bulatnya adalah bulat penuh yang dihitamkan ya. Berarti gambarnya seperti apa kita akan cek. Nah, seperti ini. Berarti nanti dia dimulai dari -2 sampai dengan 4. Oke, itu dia. Nah, baru kemudian untuk yang berikutnya. Yang berikutnya adalah dibalik. Artinya di sini kita disuruh menuliskan. Tuliskanlah deskripsi dari pertidaksamaan yang ditunjukkan oleh setiap garis bilangan di bawah ini. Nah, berarti lihat ini bulatnya bulat penuh. 3 ke kiri sampai tak berhingga gitu ya. Lalu kemudian di sini terbatas dia dari -1 sampai dengan 2. Tapi -1 bulatnya bulat penuh dan 2 bulatnya bulat kosong. Kita cek untuk jawaban yang pertama. Untuk jawaban yang pertama berarti nanti jadinya adalah ini. X lebih kecil sama dengan 3. Ya. Oke, kemudian untuk jawaban yang kedua. Jawaban yang kedua berarti nanti gimana? Jawaban yang kedua berarti X lebih besar sama dengan -1, karena dimulai dari -1. Lebih kecil saja, tidak pakai tanda sama dengan dari 2. Atau bacanya, X lebih besar sama dengan -1, lebih kecil dari 2. Oke, untuk bagian yang pertama, apakah semuanya paham? Paham, Sir. Paham ya? Paham, Sir. Paham, Thank Sir. you. Ya, ini adalah merupakan pengulangan dari materi yang ada di SMP. Nah, baru kita masuk ke materi inti kita. Materi inti kita yaitu adalah kalian harus ingat sifat-sifat dari pertidaksamaan. Nah, beberapa sifat pertidaksamaan tersebut adalah seperti ini. Untuk yang pertama, jika pertidaksamaan ditambah atau dikurangi dengan sembarang bilangan real, maka tandanya tidak berubah. Ingat ya, kalau dia ditambah dikurang, maka tandanya nggak berubah. Misalnya 1 lebih kecil dari 2. Lalu kita mau tambahkan ruas kiri dengan 1, ruas kanan dengan 1. Berarti 1 tambah 1 tetap akan lebih kecil dari 2 tambah 1. Jadi tetap dia lebih kecil, maka tandanya tidak berubah. Kalau misalkan ditambah dan dikurang. Nah, bagaimana dengan dikali dibagi? Kalau dikali dibagi tergantung dari siapa yang mengali atau membaginya. Jika pengali atau pembaginya merupakan bilangan positif, maka tandanya pun sama, yaitu adalah tanda tidak berubah. Kalau pengalinya positif ya. Misalnya 1 lebih kecil dari 2. Sama-sama kita kalikan dengan 5. 1 kali 5 tetap lebih kecil dari 2 kali 5. Karena 1 kali 5 itu 5, lebih kecil dari 2 kali 5, 10 kan? Berarti 5 lebih kecil dari 10, tetap tandanya.
Nah, bagaimana kalau misalnya pengalinya negatif? Kalau pengalinya negatif, nih dia bilangan real negatif, maka tandanya jadi dibalik. Yang awalnya lebih kecil, maka akan berubah menjadi lebih besar. Yang awalnya lebih besar sama dengan, misalnya ada pakai tanda sama dengan di soal, ketika dikali dengan negatif atau dibagi dengan negatif, maka tandanya harus dibalik. Contoh mudah, yaitu adalah min 1 dan min 2. Ya, jadi min 1 itu lebih besar daripada minus 2. Ketika saya kalikan dengan negatif, min 1 kali min 1, min 2 kali min 2, berarti hasilnya min 1 kali min 1, 1. Min 2 kali min 1, hasilnya adalah 2. Maka jadinya adalah 1 lebih kecil dari 2. Berubah tandanya. Yang awalnya tadi min 1 lebih besar daripada min 2, ketika dikali dengan negatif jadinya adalah 1 lebih kecil dari 2. Ini yang penting. Ya, ini yang menjadi note. Artinya bahwa hati-hati dengan tanda negatif. Kalau misalkan dia negatif, kalian kalikan dengan negatif supaya dia menjadi positif, maka tandanya harus dibalik. Ya. Nah, baru yang terakhir yaitu adalah kalau misalnya sifat yang keempat, jika AB positif. Nah, itu bacanya. Ini simbol saja ya. Artinya AB itu positif. Di mana A lebih besar dari B, lebih besar daripada 0. Berarti dia positif. Maka ketika dikuadratkan, maka dia tetap tandanya. Tetap akan berubah menjadi A kuadrat. Tetap lebih besar daripada B kuadrat, lebih besar dari 0. Contoh gampang adalah 2 lebih besar daripada 1, lebih besar dari 0. Ya kan? Ketika dia dikuadratin, berarti jadi 2 kuadrat, 4. 4 tetap lebih besar daripada 1 kuadrat, 1 lebih besar dari 0 kuadrat, itu hasilnya adalah 0. Ya kan? Tapi bagaimana dengan bilangan negatif? Kalau dia bilangan negatif, ketika dia dikuadratkan, maka sama, tandanya akan berubah. Ya, jadi tadi misalkan adalah nih, kalau misalkan A lebih kecil daripada B, lebih kecil dari 0. Kalau dia lebih kecil dari 0 berarti dia adalah real yang negatif. Maka ketika dikuadratin jadinya A kuadrat lebih besar dari B kuadrat lebih besar daripada 0. Nah, ini adalah merupakan sifat-sifat dari pertidaksamaan. Penekanannya dari 4 sifat ini yaitu adalah bilangan negatif. Bilangan negatif pun kalau misalkan dikali dan dibagi. Tapi kalau ditambah dan dikurang, maka tetap dia pakai sifat yang pertama, tandanya tidak berubah. Oke ya. Nah, lanjut kita ke poin yang kedua. Tadi kan poin pertama itu mengulang kembali konsep daripada pertidaksamaan. Lalu untuk yang kedua barulah kita masuk kepada pertidaksamaan nilai mutlak. Lanjutan dari pertemuan live teaching yang pertama. Kalau yang pertama persamaan nilai mutlak, kalau yang sekarang pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, untuk dia pertidaksamaan dari yang namanya nilai mutlak, berarti dia ada tanda nilai mutlaknya, pagar 2 seperti itu ya, garis. Lalu kemudian dihubungkan dengan salah satu tanda. Lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan. Oke. Nah, berarti nanti nih lihat. Bahwa dia akan memiliki 3 bentuk. Ingat ya, ada 3 bentuk pertidaksamaan nilai mutlak. Yang pertama yaitu adalah harga mutlak dari sebuah fungsi lebih kecil daripada konstanta. Lebih kecil 5, lebih kecil 7 gitu ya, lebih kecil 10 atau lebih kecil sama dengan. Nah, karena kan tadi bisa lebih kecil atau sama dengan ya, berarti seperti ini. Maka nanti cara untuk penyelesaiannya itu dia menjadi ini. Gitu. Ketika dia dibuka harga mutlaknya, dilepas harga mutlaknya, itu bahasa kita ya, berarti nanti fx-nya akan terletak di antara minus C sampai dengan C. Ingat bahwa definisi harga mutlak X
akan memiliki dua kemungkinan. Bernilai X untuk X lebih besar sama dengan 0. Bernilai minus X untuk X lebih kecil dari 0. Begitu juga dengan yang di sini. Kalau misalkan dia lebih kecil, maka dia menjadi di antara minus C sampai dengan si C. Oke. Kalau dia pakai tanda sama dengan, maka pakai tanda sama dengan juga penjabarannya. Fx di antara min C sampai dengan C. Di antara ya, bahasa mudahnya. Kalau bahasa matematiknya harusnya dibaca menjadi Fx lebih besar dari minus C, lebih kecil dari C. Tapi mudahnya di antara. Jadi hanya satu kata saja. Lalu bagaimana kalau misalkan dia lebih besar? Kalau misalkan dia lebih besar ini, C, atau lebih besar sama dengan C, sebuah konstanta, maka dia akan pakai atau. Kalau di sini kan di antara, kalau ini pakai atau. Lebih kecil dari yang kecil, lebih besar dari yang besar. Lebih kecil daripada minus C atau lebih besar daripada C. Gitu penjabarannya. Oke. Jadi ingat ya, kalau lebih kecil di antara, kalau lebih besar di atau. Nah, ataunya gimana? Maka tandanya satu lebih kecil, satu lebih besar. Lebih kecil dari minus, lebih besar daripada yang plus. Baru yang terakhir. Yang terakhir atau yang ketiga, yaitu adalah, ini tidak lagi dibedakan tanda pertidaksamaan. Pertidaksamaannya boleh lebih besar, lebih kecil, besar sama dengan, kecil sama dengan. Maka di sini saya buat sebagai tanda bintang. Di mana tanda bintangnya adalah salah satu tanda pertidaksamaan dari tanda pertidaksamaan yang ada di slide yang sebelumnya. Nah, berarti penekanannya adalah kalau di kiri sama di kanan itu ada harga mutlaknya. Maka penyelesaiannya adalah ubahlah harga mutlak tersebut menjadi kuadrat. Berarti mirip-mirip seperti yang persamaan. Cuman bedanya sekarang tandanya nggak sama dengan. Kalau bentuk yang ketiga, ini mirip seperti bentuk yang persamaan. Yang kalau misalkan ada di ruas kiri, harga mutlak, dan ruas kanan ada harga mutlak, maka ubahlah harga mutlak tersebut menjadi kuadrat. Maka harus diingat satu konsep pemaktoran, yaitu adalah A kuadrat kurang B kuadrat dijabarkan menjadi A kurang B, A tambah B. Ya, contohnya gimana? Contohnya ada beberapa contoh di sini. Oke, saya paparkan. Yang pertama yaitu adalah kalau ini. Ya, tentukan nilai X yang memenuhi harga mutlak dari 2X kurang 7 lebih kecil dari 3. Ingat, lebih kecil. Kalau lebih kecil berarti itu bentuk penjabaran yang pertama. Bagaimanakah solusinya? Maka solusinya, harga mutlaknya pas. 2X kurang 7 kan? Yang di dalam harga mutlak itu terletak di antara. Jadi 3-nya ini menjadi lebih besar daripada minus 3, negatif, lebih kecil dari 3. Dah, baru kemudian kalau sudah yang seperti ini, maka ini sudah balik lagi ke pelajaran yang ada di SMP. Pertidaksamaan linier. Oke, nah kalau dia pertidaksamaan linier berarti nanti ya minus 7-nya pindah. Atau kalau misalkan orang matematik mengatakan bahwa itu semuanya tambahkan 7. Ya kan? Berarti kalau ditambah 7 minus 3 tambah 7, 2X kurang 7 tambah 7, maka jadinya min 7 tambah 7 habis kan? Jadi tinggal 2X saja di sini. Lalu kemudian 3 tambah 7. Nah, berarti ingat tujuan kita adalah mencari nilai X. Tentukan nilai X-nya. Berarti jadinya adalah 4 dan 10 kan? Berarti masih 2X. Supaya mendapatkan nilai X berarti semuanya bagi dengan 2. Berarti X terletak di antara 2 sampai 5. Ingat soalnya tidak pakai tanda sama dengan, maka penjabarannya tidak ada tanda sama dengannya. Atau bacanya adalah penyelesaian akhirnya gimana? Penyelesaian akhir berarti X lebih besar dari 2, lebih kecil dari 5. Gitu ya. Oke, ini adalah merupakan penjabaran yang pertama. Lalu kemudian untuk yang berikutnya. Nah, kalau yang berikutnya ini gimana? Tentukan nilai X yang memenuhi
Nah, bedanya hanya tandanya sebenarnya. Kalau angka di dalam itu bisa dibolak-balik. Nah, kalau misalkan ini dia pakai tanda lebih besar dari 4. Jelas bahwa ini akan dijabarkan ke dalam bentuk pertidaksamaan nilai mutlak yang kedua. Kita cek solusinya. Nah, lihat dia pakai atau. Ya, jadi dia pakai atau di sini. Berarti ketika ini dilepas harga mutlaknya 3x kurang 2 lebih kecil dari minus 4 atau 3x kurang 2 lebih besar dari 4. Oke, baru kemudian minusnya seperti biasa ya. Dipindah boleh atau sama-sama ditambahkan dengan 2. Berarti 3x lebih kecil dari minus 4 tambah 2 atau 3x lebih besar dari 4 tambah 2. Ingat ya, satu berubah menjadi minus, satu berubah menjadi plus. Satu tandanya lebih kecil, satu tandanya lebih besar. Kalau di sini pakai tanda sama dengan, maka di sini semuanya juga pakai tanda sama dengan. Lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan. Mengikuti saja, tergantung dari soal. Selesaikan seperti biasa. Ya, berarti nanti min 4 tambah 2 perhitungan biasa, minus 2, lalu 4 tambah 2 berarti 6. Maka ingat yang dicarinya adalah nilai X, bukan 3X. Berarti untuk mencari X-nya semuanya bagi 3. Berarti X lebih kecil dari min 2 per 3 atau X lebih besar dari 2. Ingat ya, dia pakai tanda atau. Kalau misalkan dia lebih besar. Apakah selalu seperti ini? Ketika nanti di perhitungan bisa saja ini berubah. Nah, kapankah dia berubah? Ketika 3X-nya atau koefisien dari X-nya itu masih negatif. Gitu. Karena kalau misalnya berubah tandanya dibalik lebih kecil jadi lebih besar menjadi lebih kecil, itu ketika dikali atau dibagi dengan bilangan real yang negatif. Ingat selalu ya, berarti sifat daripada pertidaksamaan. Tapi umumnya kalau misalkan dia lebih besar, maka cara untuk penjabaran pertama kali, langkah pertamanya adalah jabarkan dan dia menggunakan atau. Lanjut kita. Nah, ini gimana kalau misalkan seperti ini bentuknya? Tentukan nilai X yang memenuhi harga mutlak 3X kurang 2 lebih besar sama dengan minus 4. Ingat ya, lebih besar sama dengan minus 4. Ini juga bentuk yang kedua karena dia lebih besar. Tapi konstantanya itu minus. Oke. Konstantanya minus. Kalau misalkan di persamaan kemarin, kalau harga mutlak 3X kurang 2 sama dengan minus 4, dia pakai tanda sama dengan, maka X-nya tidak ada, himpunan kosong. Oke, ingat definisinya. Ya, bahwa harga mutlak itu yang membuat nilai menjadi positif. Maka kalau misalnya ada sama dengan negatif, masih ada pakai tanda harga mutlak, berarti himpunan kosong. Tapi untuk kasus pertidaksamaan, maka seperti ini. Harga mutlak 3X kurang 2 lebih besar sama dengan minus 4. Kita balik lagi ke definisi. Ingat bahwa nilai mutlak setiap bilangan adalah positif. Ingat ya. Atau 0. Berarti paling kecil itu 0. 0 ke atas. Itulah nilainya. Nilai mutlak. Nah, berarti 3X kurang 2 itu lebih besar sama dengan 0. Lebih besar daripada minus 4, kalau diilustrasikan, divisualkan, di garis bilangan, ini minus 4 nih, lebih besar dari dia. Berarti kan ke sana ya, ke sebelah kanan. Berarti pasti lebih besar dari 0. Itu pasti. Nah, berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya kalau dia lebih besar dari negatif pakai tanda harga mutlak, maka jawabannya X-nya adalah elemen bilangan real. Kalau di tabel tadi, dia adalah yang paling terakhir. Real dia, berarti mulai dari minus tak hingga sampai dengan positif tak hingga. Semua bilangan boleh menjadi nilai X. Logikanya, di sini pasti nilainya positif. Bilangan positif pasti lebih besar dari bilangan negatif. Gitu. Jadi X-nya gimana? X-nya berarti elemen bilangan real. Jadi bukan kosong ya. Kalau dia pakai tanda sama dengan X-nya itu nggak ada. Kalau sekarang X-nya ada. X-nya adalah elemen daripada bilangan real. Semuanya. Berapa banyaknya? Tak berhingga banyaknya. Karena dia adalah elemen bilangan real. Jadi 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh, setengah boleh, sepertiga boleh, minus boleh, 0 boleh.
gitu ya. Oke, berarti X-nya elemen bilangan real. Ini note-nya. Hati-hati kalau misalkan itu lebih besar sama dengan minus, berarti X-nya elemen bilangan real. Kalau saya balik penekanan nomor 4 itu adalah dia lebih kecil. Lebih kecil dari negatif. Nah, sebenarnya mau berapapun angka yang berada di dalam harga mutlak, logikanya adalah harga mutlak tadi nilainya selalu positif. Pertanyaannya adalah apakah ada bilangan positif yang lebih kecil daripada minus? Gitu ya. Nah, kalau bilangan positif lebih kecil dari minus, sedangkan positif saja itu lebih besar daripada 0. 0 itu posisinya di sini nih. Minus posisinya di kiri. Positif posisinya di kanan. Berarti jawabannya adalah tidak ada. Himpunan kosong dia. Kalau misalkan lebih kecil. Karena nggak ada bilangan positif yang lebih kecil daripada bilangan negatif. Tapi kalau yang nomor 3, bilangan positif semuanya lebih besar daripada bilangan negatif. Jadi kalau seperti ini berarti tidak ada nilai X. Katanya tentukan nilai X, jadi nggak usah dijabarin. Pakai bentuk. Oh ini lebih kecil nih, kalau lebih kecil berarti dia terletak di antara. Enggak. Karena apa? Karena konstantanya negatif. Kalau konstantanya negatif cuma ada 2 kemungkinan. X-nya elemen real atau X-nya nggak ada. Kapan X-nya elemen real? X-nya elemen real ketika lebih besar atau lebih besar sama dengan. Tapi kalau dia tidak ada ketika lebih kecil atau lebih kecil sama dengan. Gitu ya. Jadi penyelesaian akhirnya di sini salah ya. X-nya adalah merupakan bukan bilangan real tapi X-nya adalah himpunan kosong. Jadi silakan dihapus di sini. Nanti saya perbaiki slide-nya. Jadi tidak ada nilai X yang memenuhi ini tercopy. Oke, nah baru yang kelima. Ini adalah merupakan contoh yang terakhir. Nah, ini adalah contoh yang ketiga tadi, bentuk yang ketiga. Yaitu adalah kalau ada harga mutlak di sebelah kiri dan ada harga mutlak di sebelah kanan. Atau harga mutlaknya itu dalam satu ruas, tapi dia dalam bentuk pecahan. Itu gimana caranya? Berarti nanti jadinya adalah, ya tadi, harga mutlaknya dilepas. Jadi harga mutlaknya ini dilepas. Tandanya terserah mau lebih besar, lebih kecil, that's okay. Ya, jadi diubah menjadi kuadrat. Lalu pindahkan berubah menjadi A kuadrat kurang B kuadrat. Lebih besar sama dengan 0 gitu ya. Lalu kemudian dari sini operasikan satu ditambah, satu lagi dikurang. Ingat kalau kurang itu kurung yang di sini tetap dipertahankan, kalau tambah nggak masalah. Ya, jadi 1 kurang 2X tambah X kurang 2. 1 kurang 2X kurang. Nah, kalau kurang berarti jangan lupa tanda kurungnya. Kenapa? Karena kalau misalkan kurungnya dibuka, maka akan berubah menjadi min X tambah 2. Di sininya berubah jadi tambah. Kalau misalnya kurungnya dibuka. Lebih besar sama dengan 0. Kita operasikan yang pertama. Yaitu adalah 1 dikurang 2. Minus 1. Minus 2 X ditambah X. Berarti minus X. Yang di sini berarti 1 tambah nanti ya. 1 tambah 2 berarti jadi 3. Min 2X kurang X berarti minus 3X. Tandanya tetap lebih besar sama dengan 0. Karena memang di soal lebih besar sama dengan. Nah, ingat selalu. Nah, saya bilang pantangan lah ya. Jadi kalau misalkan kita sakit tuh biasanya adalah ada makanan yang boleh dimakan dan ada yang tidak boleh dimakan misalnya. Nah, di dalam pertidaksamaan itu juga ada pantangannya. Pantangannya yaitu adalah X-nya tidak boleh bernilai negatif. Kalau kita ketemu X yang bernilai negatif, maka positifkan. Caranya adalah dengan mengalihkan negatif. Gitu ya. Nah, berarti di sini artinya bahwa ini kan pemaktoran. Jadi saya keluarkan negatifnya. Negatif nih. Negatif. Maka ini X-nya akan berubah menjadi positif kan? X ini berubah menjadi positif juga. Jadi tambah 1. Negatif di luar. Ini juga. Karena X-nya masih negatif nih. Kan min 3X. Berarti X-nya masih bernilai negatif. Berarti keluarkan negatifnya. Dalam kurung. 3X di sini tambah berubah menjadi kurang. Karena negatif kali negatif nanti hasilnya menjadi positif. Lebih besar sama dengan 0. Nah, apakah ini tidak mengubah tanda pertidaksamaan? Tidak. Jadi tetap. Kenapa? Karena negatif di faktor pertama dikali dengan negatif di faktor kedua.
Gitu. Jadi negatif kali negatif hasilnya positif, selesai. Tapi kalau misalnya di sini negatif, di sini nggak perlu diubah. Misalnya di sini saya dapatkan, misalnya perhitungan di atas ya, berarti diganti menjadi 3x tambah 3. Jadi 3x di sini tidak bermasalah, x di sini saja yang bermasalah, maka hanya minus yang dikeluarkan, berarti semua pertidaksamaannya dikali dengan negatif. Baru itu yang berubah. Tapi kalau pada kasus kita, ini menghasilkan negatif, ini menghasilkan negatif, maka negatif kali negatif, hasilnya positif. Tidak perlu mengubah tanda pertidaksamaan. Jadi X tambah 1, 3X kurang 3. Di sini seperti biasa, pemaktoran biasa, berarti X tambah 1, anggap sajalah sama dengan 0. Kalau dia sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan minus 1. Kemudian yang di sini adalah 3X kurang 3 sama dengan 0. Berarti jadi X-nya adalah 3 bagi 3, 1 ya. Nah, ini untuk penyelesaian akhir. Penyelesaian akhir lihat. Kalau dia lebih besar, dia pakai atau. Kalau dia lebih kecil, dia di antara. Itu kalau misalnya ini namanya adalah pertidaksamaan kuadrat. Ya, kalau dia pertidaksamaan kuadrat, hasil akhirnya kalau dia memiliki dua faktor, lalu lebih besar, maka nanti jadinya adalah X lebih kecil sama dengan minus 1 atau X lebih besar sama dengan 1. Pilihlah yang kecil, jadi lebih kecil sama dengan yang paling kecil, tadi kan kita punya dua ya, X-nya minus 1 dan X-nya 1. Maka pilih yang kecil untuk tanda yang lebih kecil, X lebih kecil dari minus 1. Nah, pilih yang besar untuk tanda yang lebih besar. X lebih besar sama dengan 1. Kalau diubah tandanya lebih kecil sama dengan, maka nanti jawabannya menjadi X di antara min 1 sampai dengan 1. X lebih besar sama dengan min 1, lebih kecil sama dengan 1. Kalau diubah ya, lebih kecil misalnya. Itu adalah cara cepat untuk menentukan himpunan penyelesaian ketika dalam bentuk pemaktoran, pertidaksamaan kuadrat. Nah, kalau untuk bentuk yang berikutnya adalah seperti ini, maka yang bisa kita lakukan adalah boleh ini di sini. Gitu. Jadinya adalah kita pakai sifat daripada nilai mutlak. Jadi, nilai mutlak 3 kurang 2X lebih kecil sama dengan 4 kali harga mutlak ini. Nih, X tambah 2. Oke ya, jadi kita pakai sifat nilai mutlak. Nah, 4-nya kan bisa masuk ya. 4-nya bisa dikalikan ke dalam. Berarti jadi 8 tambah 4X. Kalau sudah seperti ini bentuknya, maka tinggal bagaimana? Tinggal seperti yang nomor 5A. Kuadratkan kiri dan kanan. Nah, tandanya lebih kecil. Oke, lalu kemudian di sini pemaktoran seperti biasa, ini akan pindah 3 kurang 2X kuadrat kurang 8 tambah 4X dikuadratin, berarti A kuadrat kurang B kuadrat dijabarkan menjadi A tambah B, A kurang B. Tambahkan dulu, kurangkan. Seperti biasa ya, ini tidak lagi saya jelaskan secara detail. Nah, saya mau menyoroti bentuk yang di sini. 2X tambah 11 minus 2X kurang 5. Terjadi pantangan, tapi cuma satu nih, di minus 6X kurang 5. X-nya negatif. Kalau di sini, udah oke dia. Jadi tetap. Nah, inilah yang dikali dengan negatif. Negatifnya keluar, berubah menjadi 6X tambah 5. Lebih kecil sama dengan 0. Nah, lihat, dia nggak negatif kali negatif, karena di sini nggak ada negatifnya. Maka mau nggak mau, pertidaksamaan ini harus dikali dengan negatif. Maka kalau misalkan pertidaksamaan dikali dengan negatif, maka tanda pertidaksamaannya harus dibalik. Makanya nanti di sini negatifnya hilang kan? Negatif kali negatif tadi jadi positif, 6X tambah 5 hilang. Tapi tandanya jadi terbalik. Lebih kecil jadinya berubah menjadi lebih besar. Jadi tidak selamanya bahwa lebih kecil di soal, maka nanti jawabannya pasti di antara. Enggak. Berubah di dalam perhitungan. Bisa saja berubah. Kalau misalkan nanti dia dikali dengan negatif. Ya, maka dari sini X-nya adalah min 11 per 2. Di sini X-nya adalah min 5 per 6. Tentukan dulu mana yang besar, mana yang kecil. Min 11 per 2. Min 11 per 2 itu adalah
minus 5,5. Min 5/6 itu adalah minus 0, sekian. Nah, minus 5,5 dengan minus 0, sekian, maka jelas yang besar adalah minus 0, sekian. Maka ingat bahwa di sini tanda akhir ya, bukan tanda di soal. Tanda akhir dia pakai tanda lebih besar, maka himpunan penyelesaiannya dia pakai atau. X lebih kecil dari yang kecil, tadi kan sudah kita tentukan yang mana yang kecil, yang mana yang besar. Berarti yang kecil itu adalah min 11/2, jadi lebih kecil min 11/2. Atau X lebih besar sama dengan dari yang besar. Yang besar adalah min 0, sekian. Min 0, sekian itu adalah minus 5/6. Berarti lebih besar sama dengan minus 5/6. Oke? Begitu. Kira-kira di sini paham? Paham, Sir. Oke. Paham, Sir. Paham, Sir. Paham, Sir. Insya Allah, Sir. Insya Allah ya. Oke, thank you. Berarti itu saja. Ya, jadi hari ini kita belajar mengenai itu. Ingat prinsip-prinsip yang saya tekankan di note-note-nya, di catatan-catatannya. Kalau misalnya dia dikalikan dengan negatif, bagaimana? Kalau misalnya ada pertidaksamaan harga mutlak, lalu kemudian C-nya negatif, tadi bagaimana? Sudah dijawab ya. Oke, kalau begitu saya akhiri di sini. Oke, jadi kita bisa berteman di Instagram dari Jarak Jauh. Thank you. Jaga kesehatan kalian. Kalau begitu saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.